Elkan Bagot trending, sinyal, comeback ke Timnas Indonesia. Timnas Bahrain lebih memilih dicoret FIFA, demi keselamatan pemainnya. Media Jepang soroti rumor Sananta ke J-League. Sumarji targetkan Indonesia imbang lawan Jepang dan menang melawan Arab Saudi. Elkan Bagot trending, sinyal, comeback ke Timnas Indonesia. Elkan Bagot mendadak jadi perbincangan utama atau trending di media sosial pada Rabu, 23 Oktober 2024. Munculnya nama Elkan di puncak bahasan populer di Twitter pada Rabu, 23 Oktober 2024, sore, memicu pertanyaan besar. Pasalnya, pemain 22 tahun tersebut sudah lama tidak dipanggil ke Timnas Indonesia. Spekulasi tentang Elkan Bagot bermunculan, termasuk soal peluang Elkan Bagot kembali dipanggil ke Timnas Indonesia setelah sekian lama absen. Usut punya usut, Elkan Bagot menjadi trending karena Instagram resmi Timnas Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Elkan Bagot via Instastory. Birthday Boy, demikian unggahan Instastory Timnas Indonesia sambil menyertakan foto dan biodata Elkan Bagot. Instagram Timnas Indonesia memang rutin membuat unggahan selamat ulang tahun kepada para pemain yang pernah dipanggil ke Timnas Indonesia. Tak terkecuali Timnas kelompok umur dan Timnas putri. Namun, unggahan akun Timnas Indonesia kali ini jadi sorotan. Sebab foto Elkan Bagot yang terpampang mengenakan jersey terbaru Timnas Indonesia yang diproduksi Apparel Arspo. Selamat bertambah usia Big Elkan Bagot. Kamu nggak kangen bobol gawang pakai sundulan kepala terus selebrasi bareng Timnas Indonesia, tulis salah satu netizen. Ini beneran Elkan pakai Arspo? Masih menunggu Elkan Bagot comeback, timpal netizen lainnya. Elkan Bagot tak lagi masuk daftar pemain Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, diduga karena imbas indisipliner pada Mei 2024. Pemain Ipswich yang dipinjamkan ke Blackpool itu tak merespons panggilan Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia U23 saat menghadapi Guinea pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Saat itu, kehadiran Elkan Bagot sangat diperlukan Timnas Indonesia U23, lantaran harus kehilangan Rizky Ridho, yang terkena hukuman kartu merah. Namun, Elkan tak merespons panggilan pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dalam beberapa kesempatan menjelaskan masalah Elkan Bagot cukup sensitif. Ia tak mau merinci secara detail dan justru menunggu Elkan Bagot berbicara kepada publik. Timnas Bahrain lebih memilih dicoret FIFA, demi keselamatan pemainnya. Seperti yang kita ketahui, Timnas Bahrain menjadi perbincangan pecinta sepak bola Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Itu karena Timnas Bahrain meminta pertandingan melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, digelar di tempat netral. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Timnas Bahrain meminta venue pertandingan dipindah keluar Indonesia, karena merasa keamanan pemainnya tidak terjamin. Terkait hal ini muncul selentingan kabar kalau Bahrain lebih memilih dicoret FIFA dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keselamatan pemain dianggap lebih penting oleh Bahrain. Salah satu diunggah di akun Timnas Diaspora. Timnas Bahrain pilih dicoret FIFA demi keselamatan pemain, tulisan di gambar Instagram. Yang menarik, caption dan judul dari berita tersebut berbeda. Di dalam caption tak ada pernyataan dari Bahrain memilih untuk dicoret FIFA. Yang ada adalah rencana mereka mengirimkan surat terkait bukti serangan netizen Indonesia. Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, melalui Sekjen Rashid Al-Zoubi, berencana mengirim bukti serangan netizen Indonesia kepada FIFA dan AFC. FA Bahrain dalam proses mengirimkan surat resmi ke AFC dan FIFA.
Kami akan melaporkan apa yang kami alami setelah pertandingan disertai dengan bukti-bukti, kata Rashid Al-Zoubi kepada AFC. Hanya itu saja kutipan yang ada dari Timnas Bahrain. Dan tak ada pernyataan kalau mereka memilih dicoret FIFA. Jika tetap menolak bermain di Indonesia, Timnas Bahrain berpotensi mendapatkan hukuman berat dari FIFA, bahkan dicoret dari keikutsertaan mereka di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss franc atau 714,8 juta rupiah. Denda ini bisa bertambah berdasarkan Kode Disiplin FIFA nomor 16 ayat 1 yang menyatakan setiap asosiasi akan mendapat denda 10.000 Swiss franc atau 178,7 juta rupiah. Media Jepang soroti rumor Sananta ke J-League. Sejumlah media Jepang menyoroti rumor penyerang timnas Indonesia Ramadan Sananta, yang dikabarkan diminati klub Liga Jepang atau J-League. Dalam sebuah acara PT Liga Indonesia Baru, LIB, di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024, Sananta mengaku ada klub Asia Timur yang memberinya penawaran. Menyebut negara asal klub tersebut, tapi pemain Persis Solo itu mengatakan klub tersebut berasal dari negara yang akan jadi lawan selanjutnya timnas Indonesia. Ini, tawaran, ada. Tapi, saya lebih fokus ke Persis Solo dulu. Karena kan masih ada kontrak, kita kan nggak bisa apa-apa. Walaupun mereka mau, tapi kan kontrak saya habis Mei 2025. Klub, dari negara Asia Timur. Negara yang akan kita lawan nanti, ujar Sananta. Ada dua tim Asia Timur yang menjadi lawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni Jepang dan Cina. Jika merujuk pada lawan selanjutnya, maka Jepang adalah negara yang dimaksud Sananta. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 15 November mendatang. Sananta pun tersenyum ketika nama Jepang disebut awak media. Pernyataan Sananta mendapat sorotan sejumlah media Jepang. Salah satu media Jepang, Ultra Soccer, mempertanyakan apakah benar ada klub Jepang yang mengincar Sananta. Apakah klub Jepang memberikan penawaran untuk penyerang 21 tahun timnas Indonesia, tulis media tersebut. Ultra Soccer menyoroti Sananta yang mulai jarang mendapat kesempatan bermain, menyusul kehadiran Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen dalam tim. Namun, media tersebut menyebut Sananta punya masa depan yang bagus jika mendapat kesempatan. Sananta masih 21 tahun dan masih punya banyak waktu belajar. Sananta adalah penyerang dengan tinggi 182 cm dan sudah mencetak 20 gol dari 59 pertandingan di Liga Indonesia, tulis Ultra Soccer. Sementara media DAS Jepang juga memberitakan mengenai rumor Sananta bergabung dengan klub Liga Jepang. Pemain depan Rokie tim nasional Indonesia berusia 21 tahun akan pindah ke klub J-League, tulis media tersebut. Ada dua pemain timnas Indonesia era Shin Tae-yong yang pernah bermain di J-League, yakni Pratama Arhan dan Justin Hubner. Sumarji targetkan Indonesia imbang lawan Jepang dan menang melawan Arab Saudi. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengatakan Timnas Indonesia mengusung hasil yang baik saat menjamu Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Menghadapi Timnas Jepang yang kini berada di puncak klasemen Grup C, skuad Timnas Indonesia setidaknya harus bisa meraih 1 poin. Sementara menghadapi Timnas Arab Saudi harus bisa meraih 3 poin. Pasalnya, Jay Itzes dan kawan-kawan mampu bermain imbang 1-1 di kandang Arab Saudi. Ia bicara target realistis harus dapat poin dan lawan Arab harus bisa menang karena home, kalau lawan Jepang ya minimal seri, kata Sumarji di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024. Lebih lanjut dalam menghadapi Timnas Jepang nanti, Sumarji membeberkan sejauh ini para pemainnya dalam keadaan baik, tidak ada yang cedera. Hanya saja Ivar Jenner dipastikan absen menghadapi Timnas Jepang karena harus menjalani akumulasi kartu.
Setelah itu, menghadapi Arab Saudi, Ivar kembali bisa dimainkan. Kalau pemainnya untuk pertandingan Jepang dan Arab, lawan Jepang hanya Ivar saja yang absen, yang lainnya bisa main dan mudah-mudahan semuanya pemain sesuai dengan komitmen awal kemarin ketika kembali ke klubnya masing-masing, ujar Sumarji. Ivar pasti akan tetap dipanggil karena kan ada 2 game, setelah melawan Jepang terus lawan Arab, pungkasnya. Pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang akan bergulir pada 15 November, sementara kontra Arab Saudi pada 19 November 2024.